Media sosial belakangan ini diramaikan oleh narasi tajam mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi Islam negeri di pasar tenaga kerja. Sebuah stigma negatif berkembang pesat menyebutkan bahwa lulusan universitas tersebut kerap menemui hambatan dalam proses rekrutmen. Opini publik cenderung menghakimi bahwa kompetensi teknis yang dimiliki berada di bawah standar industri, namun memiliki tuntutan kompensasi yang tidak realistis. Investigasi ini akan mendalami lebih jauh bagaimana stigma tersebut berdampak secara spesifik pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI sebagai jurusan yang memproyeksikan lulusannya ke industri kreatif dan media. Benarkah kualitas mereka tidak mampu bersaing? Melalui penelusuran data dan wawancara mendalam bersama para praktisi HRD, media serta alumni, kami mencoba mengupas realita di balik sentimen negatif tersebut. Stigma ini begitu kuat melekat, seolah-olah pintu perusahaan besar tertutup rapat bagi lulusan institusi agama. Namun, apakah persepsi ini didasarkan pada realita lapangan atau sekadar generalisasi yang usang? Haidar, seorang alumni yang kini berkarir di MNC Group, memberikan kesaksiannya. Dalam sesi wawancara online pada tanggal 25 April, ia menyatakan bahwa stigma tersebut tidak sama sekali relate dengan realita di lapangan. Ia justru menemukan banyak sekali alumni UIN yang bekerja di sana. Anggapan bahwa lulusan UIN susah mencari kerja dan minim skill itu tidak terbukti. Lantas, dari mana datangnya stigma minim skill? Widodo, Kepala Departemen Operasional Media Mojok, menilai kesalahan seringkali bukan terletak pada asal kampus pelamar, melainkan pada sistem rekrutmen perusahaan itu sendiri yang kerap tendensius dan mengeneralisasi. Nah, kalau menurut saya, yang ada di sosmed itu terlalu tendensius. Jadi mungkin di beberapa konteks di industri yang lain, kalau kita bicara apakah mahasiswa dari alma mater A itu dibutuhkan atau enggak, itu ya semuanya pasti ada yang dibutuhkan, ada yang enggak gitu. Tergantung bidang apa yang dibutuhkan gitu. Kalau konteksnya adalah bicara anak UIN tidak kompeten, ya itu terlalu tendensius menurut saya. Tendensiusnya gimana? Jangankan anak UIN gitu ya, misalnya mahasiswa-mahasiswa di kampus lain, entah yang menurut yang nulis itu kampusnya besar atau enggak gitu, pasti ada juga yang tidak kompeten dalam arti apakah dia dibutuhkan dalam industri tertentu atau enggak. Jadi jangan digeneralisir kalau hanya anak UIN gitu. Misalnya di Mojok anak UIN ya bagus-bagus gitu. Kan tergantung bagaimana mekanisme dan sistem perusahaannya menyaring SDM ya, menyaring orang gitu. Nah ya, kadang itu kesalahan sistem perusahaan dalam merekrut itu menyalahkan orang yang diterima. Namanya perusahaan itu berhak untuk menerima dan menolak orang. Sekali lagi itu yang harus digarisbawahi. Kalau misalnya menganggap orang yang tidak kompeten diambil dan dipekerjakan dan kemudian itu ngeluh, artinya yang dibenahi bukan orang yang daftar, perusahaannya, sistemnya gitu. Jangan-jangan perusahaan tersebut tidak punya sistem yang baik untuk merekrut orang. Jika kita membedah data secara objektif, pandangan mengenai kompetensi ini bisa dilihat dari hasil tracer study program studi komunikasi dan penyiaran Islam dalam 5 tahun terakhir. Dari total 494 alumni, baru 195 orang yang mengisi pendataan. Berdasarkan data valid tersebut, hanya 10,77% alumni yang bekerja di bidang yang linier dengan prodi, seperti industri media, sementara mayoritas yakni 89,23% terserap di bidang pekerjaan yang non-linier. Meski demikian, data dengan tingkat kekosongan mencapai lebih dari 60%, ini tidak bisa disimpulkan mentah-mentah. Tingginya angka pekerjaan non-linier ini bukan serta-merta menunjukkan kegagalan kompetensi. Sebaliknya, data ini mengindikasikan bahwa lulusan KPM memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi untuk merambah ke berbagai sektor pekerjaan di luar keilmuan utamanya. Persaingan di pasar tenaga kerja saat ini berada pada titik yang krusial. Aji, salah satu alumni KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja menciptakan tantangan besar bagi setiap individu yang baru saja menyelesaikan masa studinya. Emang pasar tenaga kerja hari ini
itu emang lebih kecil daripada kapasitas lulusan yang ada. Ya, berapa jumlah lulusan perguruan tinggi dalam 1 tahun, terus dibandingkan dengan berapa jumlah lowongan pekerjaan yang ada dalam 1 tahun. Pasti akan ketemu gap yang cukup besar. Mojok itu setiap rekrutan paling minimal itu 700, 1000, bahkan pernah sampai 3000, sementara kita ngambil hanya mungkin butuhnya 1-2 orang gitu di posisi tertentu. Menghadapi stigma bukanlah dengan cara mengeluh. Arifia, salah satu alumni KPI Uinsuka, menyatakan bahwa jawaban terbaik adalah dengan mengoptimalkan potensi diri dan beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Daripada, menurut aku ya, karena aku orangnya tidak suka ambil pusing, daripada kita ambil pusing mencari perusahaan yang mau menerima keuinan kita, ya kan? Why kita tidak mengoptimalkan skill yang kita punya, baru kita tonjolkan skill itu ke perusahaan yang ada. Dan misalnya daripada berpusing, aduh aku lulusan UIN mau kerja di mana gitu, kan itu wasting time banget ya. Maksudnya kayak ya sudah, kita mencoba mengoptimalkan skill kita, mencoba buat adaptasi hal-hal baru lagi lebih banyak, baru kita siap di kerja. Namun, perdebatan mengenai linearitas pekerjaan ini membawa kita pada satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya hakikat dari pendidikan tinggi jika standar keberhasilan seorang sarjana hanya diukur dari kemampuannya mengisi slot di satu industri atau karir tertentu? Lantas, apa yang membedakannya dengan kursus singkat atau pendidikan vokasi teknis? Tingkat pendidikan untuk kemudian bekerja. Tapi kalau misal tujuan pendidikan hanya dikhususkan untuk bekerja atau memilih satu karir, apa bedanya pendidikan tinggi dengan pendidikan kayak kursus yang di BLK atau di LPK gitu-gitu? Apa bedanya dengan itu kan? Nggak salah dengan itu. Tapi kalau pendidikan tinggi hanya dikhususkan terhadap industri aja, ya itu kurang tepat sih. Pendidikan lebih dari itu harusnya. Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa keberhasilan sebuah universitas tidak melulu diukur dari seberapa banyak alumninya yang menjadi sekrup di mesin industri, melainkan seberapa mampu mereka berdiri tegak di tengah masyarakat sebagai pribadi yang berdaya. Stigma mungkin akan tetap ada, namun realita telah berbicara melalui etos kerja, daya juang, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Lulusan UIN membuktikan bahwa pendidikan bukan sekedar tiket untuk mendapatkan kursi di kantoran, melainkan bekal untuk memahami kehidupan dan menciptakan perubahan dimanapun mereka berada.